adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Nita di sini. Kita ketemu lagi di Bina Iman Anak Online Santo Andreas. Nah, bagaimana kabar kalian? Baik semua kan? Nah, kali ini kita akan mulai Bina Iman kita ya. Nah, sebelum itu kita mulai dengan apa dulu? Dengan apa? Ya, betul sekali, kita mulai dengan berdoa. Nah, sebelum kita berdoa, kita nyanyi lagu dulu ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, aku siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memulai Bina Iman Online. Lindungilah dan berkatilah kakak-kakak pembina kami, agar mereka dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik kepada kami. Dan lindungilah kami juga, serta berkatilah kami yang akan mengikuti Bina Iman Anak ini, agar kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh kakak pembina kami. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi keluarga dan teman-teman kami, agar mereka selalu diberi kesehatan, apalagi dalam masa pandemi ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai Bina Iman Anak kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengikuti Bina Iman ini dan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, sekarang kita sudah berdoa. Nah, habis itu kita ngapain lagi ya? Ya betul, kita memuji Tuhan, kemudian kita mendengarkan firman, dan kita berkreasi. Nah, udah siap kan ya? Yuk kita ikuti, sama mengikuti ya. Hai teman-teman, namaku Adanu. Mari kita bersama-sama puji Tuhan yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi karena
Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Nah, sekarang kakak akan cerita tentang perjamuan perkawinan. Dengerin ya ceritanya. Mau semua orang tahu gimana kerajaan surga itu? Jadinya Yesus ceritain tentang perumpamaan perkawinan ke semua orang. Jadi ada seorang raja, dia mengadakan perjamuan perkawinan untuk anaknya. Tapi udah semua udah disediain dari makanan, minuman, dan lainnya. Tapi nggak ada orang yang datang ke situ. Akhirnya raja itu nyuruh hambanya untuk mengundang semua orang yang udah diundang itu buat datang ke pestanya cepat. Tapi mereka nolak buat datang. Raja itu nyuruh hamba lainnya juga buat pergi lagi. Sama bilang ke mereka kalau semua makanan itu udah disediain. Terus raja itu juga udah motong sapi, udah motong ternak buat perkawinan ini. Jadi raja nyuruh mereka untuk segera datang. Tapi semua yang udah diundang itu malah gak ada yang mau datang. Mereka sibuk sama urusannya masing-masing. Ada yang pergi ke ladang, ada yang urus usahanya. Terus ketika raja dengar hal itu, dengar semua orang yang udah diundang gak mau datang, akhirnya raja marah. Raja berkata lagi kepada hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Hambanya pergi ke persimpangan jalan, ke semua jalan. Nah, terus setiap hambanya ketemu orang di jalan, langsung diundang orangnya itu buat ke perjamuan perkawinannya itu. Itu mereka semua datang. Nah, jadinya penuh deh perjamuan perkawinannya tadi. Ruangannya jadi penuh semuanya. Raja datang. Terus raja lihat ada satu orang yang gak pakai baju pesta. Lalu raja tanya sama dia, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam aja, gak ngomong apa-apa. Lalu akhirnya raja itu marah. Lalu raja nyuruh hambanya itu buat ikat kaki sama tangan orang itu yang gak berpakaian pesta. Nyuruh hambanya itu buat naruh dia yang gak berpakaian pesta itu di dalam kegelapan yang paling gelap. Tuhan Yesus selesai cerita tentang perjamuan perkawinan itu. Lalu Tuhan Yesus bilang ke semua orang yang ada di situ, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, adik-adik, setelah dengar cerita tadi, gimana menurut kalian? Jadi kalau misalnya kalian pernah gak pergi ke pesta? Pasti pernah kan? Ke pesta ulang tahun, ke pesta pernikahan saudara. Nah, kalau kalian ke pesta, kalian pakai bajunya yang bagus atau bajunya yang biasa aja? Pasti pakainya yang bagus kan bajunya. Nah, perjamuan perkawinan tadi sama aja dengan perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi itu apa sih? Perayaan Ekaristi itu misa. Nah, jadi adik-adik, kalau kalian ke gereja, kalian itu harus pakai baju yang bagus. Nah, kenapa sih pakai baju yang bagus? Karena kalian ke gereja itu sama aja kalian itu diundang oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, masa kalian diundang sama Tuhan Yesus pakai bajunya yang gak bagus sih? Kan berarti kalian itu gak menghargai Tuhan Yesus.
yang selain pakai baju yang bagus, kalian kalau ke gereja juga harus menyiapkan hati untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, kalian kalau setiap hari Minggu pasti ke gereja kan? Nah, sama ke gereja itu berarti yang undang Tuhan Yesus. Nah, seperti di cerita tadi, kalian lihat kan, rajanya itu marah karena dia itu udah undang banyak orang tapi nggak datang. Raja itu sama seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tiap minggu udah undang kalian ke gereja tapi kalian nggak datang, Tuhan Yesus bakal marah sama kalian. Nah, terus tadi cerita tadi juga ada orang yang datang tapi pakaian dia nggak bagus, pakaian dia nggak baik. Nah, sama seperti kalian ke gereja juga harus berpakaian yang baik dan menyiapkan hati yang baik. Dengan begitu Tuhan Yesus akan senang. Oke, jadi mulai sekarang kalian setiap hari Minggu harus ke gereja ya, dan memakai pakaian yang baik, juga menyiapkan hati kalian. Oke? Nah, adik-adik, setelah kalian mendengarkan cerita tentang seorang raja yang mengadakan pesta, sekarang untuk aktivitasnya kita akan membuat undangan untuk hadir ke pesta tersebut. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 lembar kertas HVS dengan warna yang berbeda, juga 2 lembar kertas origami dengan warna yang berbeda. Selain itu juga kita memerlukan lem dan gunting. Cara membuatnya adalah, nah, kita singkirkan dulu kertas yang lain ya. Sekarang kakak mau pakai kertas yang warna krem. Kertasnya kita lipat 2, ditekan sedikit, kemudian akan kita robek menjadi 2 bagian. Nah, kemudian kita lipat 2 lagi. Karena bekas robekan sampingnya kurang rapi, kita akan menggunting bagian yang gak rapinya ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita singkirkan dulu. Kemudian kita ambil kertas sisa yang tadi setengah, kita akan robek menjadi 2 lagi. Kita singkirkan, kita belah menjadi 2 lagi. Nah, seperti ini. Kemudian bagian yang tidak rapinya bisa kita gunting ya. Nah, kita buang sisa sampahnya. Kemudian ambil kertas yang tadi. Perhatikan ya, posisinya ini yang bisa dibuka ke atas seperti ini. Kertas yang kecil tadi mau kita lem di atasnya sini ya. Kakak mau ambil lemnya dulu. Kita kasih lem di bagian belakangnya. Nah, kemudian kita tempel seperti ini. Kira-kira posisinya di tengah ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan membuat gentengnya. Ini ceritanya undangannya berbentuk gedung gereja ya. Kita ambil kertas yang warna orange. Kemudian kita lipat menjadi 2. Kita robek. Kemudian kita robek lagi menjadi 2, kita lipat dulu.
kita robek lagi menjadi 2. Kemudian kita robek lagi. Nah, menjadi seukuran seperti ini. Kemudian kita lipat menjadi 2 ya. Lipat 2. Terus kita akan menggunting menjadi segitiga. Lihat kakak ya. Kita gunting lancip ke arah atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil undangan yang tadi lagi. Kita mau tempel untuk gentengnya ya. Seperti ini. Kakak mau ambil lem dulu. Kita akan lem lagi. Nah, kemudian kita tempel gentengnya. Nah, seperti ini. Kemudian kakak juga akan menghias di bagian bawahnya. Kakak mau buat genteng juga. Nah, kita ambil kertas yang tadi setengahnya, tapi nanti kita akan menggunting sedikit ya. Kita lipat dulu, kemudian kita gunting. Kemudian kakak akan lipat 2, digunting membentuk seperti genteng. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tempel di atasnya. Begini ya kira-kira ya adik-adik. Kita akan tempel dulu, kemudian kakak akan lem dulu. Kita tempel di bagian atasnya. Nah, pinggirnya bisa kita gunting. Seperti ini. Kira-kira sudah mulai kelihatan bentuk bangunan ya. Kemudian kertas origami yang tadi kakak bilang diperlukan, itu kita bisa bentuk menjadi pintu, jendela, dan kertas yang coklat tadi kakak bentuk salib. Nah, ini mau kita gunakan untuk menghias pintu dan jendela-jendelanya. Setelah dihias dengan jendela, pintu, salib, nah jadinya seperti ini adik-adik. Jadi sebuah kartu undangan yang berbentuk gedung gereja. Di dalamnya kalian bisa menulis kata-kata sebagai undangan untuk teman-teman kalian. Undangan ini bisa kalian kasih ke teman-teman kalian yang belum tahu adanya Bia Online Santo Andreas. Untuk kata-kata dalam undangan ini kakak hanya kasih sebagai contoh. Kalau kalian mau karang dengan kata-kata yang lain, boleh, bebas ya. Selamat mencoba ya adik-adik. Untuk adik-adik yang masih kecil, yang belum bisa membuat sendiri, mungkin bisa dibantu oleh mama papanya, atau kakaknya, atau mbak di rumah. Selamat mencoba ya adik-adik. Dadah. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Bagaimana kegiatan Bia pada hari ini? Seru kan? Nah, sebelum kita menutup kegiatan Bia, kita doa dulu yuk. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bunda Maria. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Terima kasih juga ada firman yang Engkau berikan pada hari ini. Semoga firman yang Engkau berikan dapat berguna bagi kami dan membuat kami menjadi lebih dekat dengan Tuhan Yesus, dan juga membuat kami menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, sekarang kami mau
melakukan kegiatan di rumah. Sertailah kami dari pagi hingga malam hari nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.